Oh iya, nanti mungkin suatu saat. Ya, oke oke kalau gitu. Oke, Oke, ya udah kita mulai. mulai. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua peserta yang sudah bergabung hari ini. Perkenalkan, saya Abeiko Juliana dan saya akan memandu jalannya webinar inspiratif pertama persembahan dari Hiroshima University Alumni Association Indonesia atau HUAI. Sebelum kita lanjut ke acara inti webinar, izinkan saya membacakan peraturan webinar hari ini. Yang pertama, mohon menjaga mikrofon tetap dalam keadaan mute selama webinar berlangsung untuk meminimalkan gangguan suara latar, kecuali jika diundang oleh host untuk unmute atau ada hal penting yang perlu disampaikan. Kedua, materi presentasi dapat dibagikan kepada peserta setelah mendapat persetujuan dari pembicara. Ketiga, peserta diharapkan untuk mengisi formulir kehadiran melalui tautan yang dibagikan. Keempat, kami merekomendasikan penggunaan virtual background selama acara. Kelima, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah kedua pembicara selesai menyampaikan materinya. Dan berikutnya yang terakhir, rekaman webinar ini akan diupload di channel YouTube Huawei dalam waktu 2 minggu ke depan. Kami sangat senang bisa menghadirkan kisah nyata perjuangan dan inovasi dari sosok muda yang luar biasa, Kenneth Hiroshi Wijanarko, bersama ayahnya, Pak Bambang Wijanarko, alumni Hiroshima University. Kita juga mau menyapa alumni yang ikut dalam webinar ini. Ada Pak Taufik, ada Pak Nicholas. Selamat datang di webinar. Eh, dan sebelum kita memulai, izinkan saya mengundang Kak Novi untuk memberikan sedikit pengantar mengenai Huawei dan kegiatan-kegiatan Huawei lainnya. Di sini Kak Novi menggantikan Ibu Mai, Ketua Huawei. Kak Novi ini Sekretaris Huawei. Silakan Kak Novi, saya share ininya ya Kak. Baik, terima kasih Eko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, para senpai tachi dan teman-teman semua yang alumni Hiroshima University ataupun peserta umum lainnya, terima kasih sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Novi Shaftika. Saya adalah salah satu sekretariat di Hiroshima University Alumni Association Indonesia. Jadi ini memang persatuan para alumni Hiroshima orang Indonesia yang pernah studi di Hiroshima University begitu. Nah, hari ini izinkan saya mewakili Mbak Mai, Ibu Siti Maimunah yang ketuanya dari Huai yang hari ini berhalangan hadir. Saya mewakili beliau untuk mengenalkan terlebih dahulu. Jadi memang di setiap webinar kita perkenalkan dulu organisasi ini sebagai informasi untuk yang belum pernah tahu begitu ya, izin waktunya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber Pak Bambang dan Mas Kenneth yang sudah bersedia mungkin mempersiapkan juga dari kemarin gitu ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan para alumni serta peserta yang lain. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Ria juga ya, ibunya Mas Kenneth. Terima kasih sudah hadir. Dan mungkin memang ini webinar inspirasi ini pertama ya, karena biasanya sebelum-sebelumnya kita webinarnya lebih banyak terkait studi, beasiswa, begitu ya, bekerja di Jepang, hal-hal seperti itu. Tapi kali ini kita ingin mencoba yang sifatnya inspirasi dari orang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak hanya terkait sekolah di Jepang saja gitu. Jadi dimulai ini perintis ini Pak Bambang dan Mas Kenneth. Jadi memang mungkin saat ini pesertanya masih belum terlalu banyak, tetapi karena kita rekam, nanti kita upload di YouTube, insya Allah akan terus memberikan manfaat ya selama masih tayang di YouTube. Nanti mungkin linknya kalau sudah publish, Eiko tolong di-share di grup supaya bisa terus disebarkan. Jadi tidak hanya yang hadir hari ini, tapi juga bisa bermanfaat untuk yang tidak berkesempatan hari ini karena kan weekend ya biasa kalau weekend agak sulit memang untuk share waktu. Ini yang bisa hadir luar biasa makanya itu nanti bisa ikut menyimak tayangan YouTube-nya kalau sudah tampil begitu ya. Gitu. Baik, izin beberapa menit saya sampaikan sedikit tentang Huai. Jadi Hiroshima University Alumni Association Indonesia atau singkatnya kita bilang Huai gitu ya. Itu adalah persatuan alumni Hiroshima University. Boleh next Eko. Ya, nah ini lokasinya mungkin sedikit agak apa namanya
nostalgia gitu ya Bapak Ibu yang alumni. Ini lokasinya di Hiroshima dan kita ada beberapa kampus. Yang paling besar itu di Higashi Hiroshima karena fakultas paling banyak di situ. Jadi Higashi Hiroshima itu agak jauh dari kota gitu ya. Saya juga pas pertama datang ke sana kaget, oh ternyata ini masih banyak hijauan gitu ya, bukan di kota Hiroshimanya gitu. Kira-kira seperti 40 menit naik kereta gitu dari kota Hiroshimanya. Tapi ya indah dan cantik sekali, kota kecil yang cantik, cocok untuk studi sebetulnya memang. Tapi ada juga yang di lokasi lainnya, Kasumi Kampus itu di kota, dan ada juga yang di Higashi Senda Kampus. Baik, boleh next. Nah, Hiroshima University ini alumninya sudah dari tahun, udah banyak sekali ya, dari puluhan tahun yang lalu itu sudah banyak orang Indonesia yang sekolah di Hiroshima University. Secara database kami coba kumpulkan, jumlahnya sejauh ini sudah lebih dari 800, mungkin sekarang sudah di atas ini gitu ya angkanya, tapi memang secara apa, seiring waktu berjalan kita terus collecting data. Kita juga sering komunikasi dengan PPI Hiroshima gitu ya, kalau ada yang lulus itu kita share dan masuk ke grup alumni sehingga bisa kita collect datanya. Nah, secara umum profilnya alumni itu macam-macam, paling banyak itu ASN, kemudian ada juga tenaga kesehatan, dosen-dosen di kampus, para profesor, kemudian juga para engineer gitu. Ada juga yang punya perusahaan sendiri atau kerja di swasta dan lain-lainnya. Bidangnya juga macam-macam. Banyak yang dari pendidikan karena memang Hiroshima University cukup dikenal di bidang pendidikan. Terus juga ada yang di biotech, engineering, urban study dan lain-lain gitu ya, macam-macam memang. Nah, Huawei ini sudah punya apa namanya, apa namanya, pendirian hukum gitu ya, sudah official gitu ya dari sejak tahun 2023, tapi launchingnya sebenarnya kita agak lebih awal, 2022 kita sudah lakukan grand launching yang dihadiri juga oleh Hiroshima University, hadir di Indonesia saat itu. Baik, boleh next. Ya, nah untuk Huawei ini dari sejak awal berdirinya, alhamdulillah kita disupport sekali oleh Hiroshima University dan juga disupport oleh perusahaan yang punya hubungan baik juga dengan Hiroshima University yaitu Sumitomo, sehingga kami bisa punya alamat sekretariat begitu ya, lokasinya di Sumitmas 1, gedung Sumitmas 1 di Jenderal Sudirman Jakarta gitu. Namun memang seiring waktu mungkin ini juga karena memang kegiatan kita juga yang sifatnya fisik masih terbatas begitu ya, dan mungkin ke depannya kita perlu punya sekretariat sendiri begitu ya. Nanti ini juga apa, mohon bantuan ini para alumni kalau memang nanti kami perlu punya lokasi baru, mungkin bisa disupport karena di sini sifatnya tidak selamanya juga begitu ya. Jadi mungkin mohon bantuannya nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini secara official alamat kami di sini. Oke, next. Nah, ini sudah dari sejak 2022 itu ada berbagai kegiatan, walaupun ya masih semampu kami begitu ya. Dan itu yang foto yang paling apa namanya, yang banyak orang di tengah itu adalah acara launching tahun 2022 di Jakarta, dihadiri oleh rektornya Hiroshima University, kemudian berbagai tamu undangan, tokoh-tokoh juga di Indonesia saat itu, apa itu dihadiri dengan sangat meriah. Waktu itu mungkin ada yang pernah hadir juga. Itu tahun 2022, dan setelah itu beberapa kegiatan kami lakukan baik yang offline maupun online. Misalnya ada yang dari mulai seminar gitu ya, offline seperti yang dilihat di sebelah kanan atas. Di situ juga ada Kaneko Sensei. Kaneko Sensei ini adalah profesor dari Hiroshima University yang menghandle bagian international relation lah seperti itu beliau. Jadi beliau sangat sekali aktif untuk mendukung Huawei ini, bahkan kita punya reguler diskusi juga dengan beliau terkait kegiatan alumni ini. Kemudian ada juga yang sifatnya casual aja begitu ya, seperti jogging, olahraga pagi, itu juga pernah kita lakukan. Dan rasa rangkaian webinar, makanya ini banyak sekali itu screenshotnya webinar itu. Dan kita juga ada merchandise, jadi untuk mendukung kegiatan kita memang kadang perlu biaya, sehingga kita punya merchandise yang kita jual, bisa dibeli oleh siapapun, yang tujuannya tiada lain untuk mendukung kegiatan Huawei. Oke, boleh next. Oh, yang itu merchandise terbaru itu berupa e-toll ya, apa kartu digital money yang bisa dibeli. Ada desainnya tuh desain khasnya Hiroshima University, ada Momiji apa Maple Tree di musim gugur, dan satunya lagi logo Hiroshima University itu original fotonya oleh alumni ya kalau nggak salah ya Iko ya. Itu jadi itu apa namanya, bagi alumni mungkin itu lumayan nostalgic gitu kalau silahkan di order ke Iko. Oke, next.
Nah, ini beberapa saja kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi dulu pernah ada juga yang sifatnya topik-topik secara umum begitu ya, pengetahuan umum atau topik-topik menarik seperti IKN waktu itu pernah juga tentang agak lebih sains sekali gitu, sains dan teknologi pangan waktu itu juga pernah melibatkan profesor dari Hiroshima University. Ada tentang kecantikan bahkan juga pernah itu melibatkan tidak hanya profesor dermatologis tapi juga CEO perusahaan di bidang kecantikan. Jadi itu juga pernah kita lakukan. Next. Terus juga, nah ini kalau karena kami memang berbasis dari apa namanya backgroundnya Hiroshima University begitu ya, jadi kita mendorong untuk mempromosikan juga untuk sekolah di Jepang sehingga kita melakukan berbagai webinar yang terkait studi di Jepang dari mulai S1 karena S1 itu ada tes EJU namanya kita kenalkan di awal waktu itu, kemudian pernah juga promosi tentang program Hiroshima University untuk S1 yaitu dengan bahasa Inggris ini satu-satunya sejauh ini di Hiroshima University namanya Integrated Global Studies. Terus juga lanjut tentang S2 S3 itu juga pernah webinar yang disampaikan oleh student yang masih aktif di sana kita kerjasama dengan PPI Hiroshima. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, setelah S2 S3 kita juga pernah melakukan webinar terkait bekerja di Jepang begitu. Jadi sebagai rangkaian gitu. Nah, itu juga narasumbernya waktu itu alumni Hiroshima University yang masih sampai sekarang juga masih bekerja di Jepang. Terus karena Hiroshima juga tujuan yang indah untuk pariwisata begitu ya, kita juga pernah kerjasama dengan lokal apa tourism agency dan turis dari government ya waktu itu kalau nggak salah Hiroshima itu juga presentasi tentang bagaimana Hiroshima sebagai tujuan wisata itu juga pernah. Terus juga tentang bahasa Jepang juga melibatkan alumni para sensei-sensei bahasa Jepang, bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Jepang melalui anime. Selanjutnya lanjut kita ada juga tentang kesehatan, melibatkan alumni dokter dan psikolog waktu itu, kesehatan pernafasan di sekolah. Kemudian juga pernah lanjut lagi-lagi mengenai S2, S3, tapi kali ini lebih banyak pematerinya dari Hiroshima University-nya sendiri, itu, dan khusus dari Graduate School of Integrated Science for Life. Terus, nah kita mau punya ini baru, kegiatan baru namanya podcast dan sudah dimulai. Jadi kalau podcast ini memang tidak dipublish online, jadi hanya direkam, lalu kemudian rekamannya yang di-share seperti itu. Dan ini kalau podcast isinya ya alumni-alumni ngobrol aja gitu, ngobrol santai, tapi dengan isu-isu yang menarik. Misalnya contoh bahwa yang waktu itu Indonesia bukan hanya Jawa gitu ya. Jadi bagaimana kita ya kalau seriusnya sih bagaimana pemerataan gitu ya, tidak hanya maju di Jawa, tapi ya obrolan santai akhirnya dari para alumni sharing pemikiran masing-masing. Tuh masih banyak ya ternyata dan lainnya gitu ya lagi-lagi S2 S3 kemudian apa namanya pernah juga di Advanced Science and Engineering. Nah, kali ini kita punya ide untuk buat webinar yang sifatnya temanya lebih luas lagi gitu ya, lebih umum dan bisa mengenai apapun misalnya tentang yang punya usaha atau misalnya kesehatan mental atau apapun itu sifatnya namanya webinar inspiratif. Dan kali ini narasumbernya dari alumni Pak Bambang dengan putranya Mas Kenneth gitu. Kemudian ini yang nanti ya November yang berikutnya ini bakal ada lagi webinar dari Graduate School of Innovation and Practice for Smart Society, pematerinya juga dari Hiroshima University. Jadi silahkan stay tune gitu ya karena supaya tidak ketinggalan event-event Huai berikutnya. Oke. Oke, ada lagi? Boleh next. Nah, udah ini untuk tadi untuk tidak ketinggalan event-eventnya Huai, silahkan di follow sosmednya Huai, ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan khususnya untuk YouTube juga udah ada banyak webinar-webinar sebelumnya yang bisa apa disimak gitu ya. Silahkan di subscribe katanya, di subscribe ya YouTube-nya. Baik, itu mungkin cukup dari kami. Terima kasih banyak. Sekali lagi dengan senang hati kita menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini Pak Bambang dan Mas Kenneth. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Novi untuk perkenalannya. Selanjutnya mari kita sambut Pak Bambang Wijanarko, sosok alumni yang merupakan bagian penting dari keluarga besar Huai. Pak Bambang akan membawakan materi bagaimana mendesain workshop yang sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh Kenneth. Dan Novi Studio ini adalah pilot projectnya Pak Bambang. Waktu dan layar kami persilahkan. Nanti Pak Babang juga bisa perkenalan diri dulu, mungkin jurusan di Hirodainya atau kesibukan sekarang apa begitu. Saya izin share screen-nya PPT ya Bapak ya. Baik, terima kasih Miss Eko. Eh,
Nama saya Bambang Wijanarko, lulus tahun 2001 dari Hiroshima University. Eh, Sebelum ke Hiroshima University, saya pernah belajar di Den Haag University, yang di sana saya belajar tentang teknik mesin, spesialisasinya di produksi teknologi. Dan yang akan saya jadikan proyek ini adalah apa yang saya dapatkan dari sana. Setelah kuliah di Den Haag, saya mendapat tugas untuk ikut membangun Laboratorium Hidrodinamika Indonesia. Di situ ternyata boleh next, boleh next. Nah, di situ ini yang saya pelajari di eh, Den Haag, yaitu Man-Machine Environment Interaction itu eh, sesuatu yang global ya. Kalau kita mau bisnis ya bisnisnya global antara manusia, environment dan machine gitu. Nah kebetulan lab hidro ini dibangun dengan ini, dengan apa namanya eh, filosofi ini. Jadi saya begitu selesai, oh, seperti itu. Nah dengan memberatkan environment seperti ini, lab hidro ini bertahan 30 tahun dan kondisi cukup bagus sampai sekarang. Saya mendapat tugas untuk ya waktu itu begitu lab itu bagus jadi kira-kira 130 miliar waktu itu harganya ya. Dolar masih 900.000. 900 rupiah, 900 ribu rupiah ya. Itu jadi kira-kira mungkin sekarang 1,3 M atau lebih gitu ya. Sampai sekarang masih bagus mesin-mesinnya. Nah, begitu itu jadi, saya berpikir gimana ini ngerawat sistem yang sedemikian kompleks begitu. Akhirnya saya disekolahkan ke Jepang, saya mencari yang eh, sistem untuk maintenance ya. Di sana saya ketemu Profesor Kose dan Profesor Baba. Saya diajari untuk memaintenance dengan kualitas. Artinya basicnya kualitas. Waktu itu kita belajar apa namanya uncertainty analysis ya, jadi analisa ketidakpastian untuk maintenance alat-alat itu. Waktu itu ya belum ada yang kita ngomong uncertainty analysis gitu ya, nggak ada yang ngamper gitu ya, nggak ada yang nyambung. Seperti juga dulu kalau saya bilang kita mesti holistis, berpikir secara holistis ya nggak belum ada yang. Nah dari situ kita ya kalau Bapak Ibu ke LLHI di lab saya itu ada kolam yang besar. Jadi di situ kolam itu orang bilang oh kolamnya bagus ya gitu. Kolam itu dibangun untuk mendinginkan suhu kolam di dalam. Karena yang sangat penting buat kolam kami untuk lab kami itu suhu yang konstan. Nah, dengan membangun kolam di luar itu kita mempunyai cara untuk mendinginkan atau mengkonstankan suhu di dalam kolam itu dengan cara yang murah sekali. Itu yang akan kami terapkan di studio Novis Studio ini. Inti dari hubungan antara manusia, eh, environment sama machine itu adalah learning process. Ini idenya Kenneth dari lama, dia novice. Nanti dia akan jelaskan novice itu apa ya. Learning process itu terjadi kalau kita melihat ke alam. Nah, dari sini kita, apa sih yang diperlukan novice dari alam? Yang paling penting adalah cooling system atau eh, apa namanya sistem eh, sirkulasi. Nah, itu yang kita akan nanti terapkan pertama sekali. Tapi kita juga harus belajar dari antara man dengan environment. Kita lihat UV light. UV light ini eh, cukup mengganggu dalam proses eh, printing dengan resin. Humidity dan dust ini sudah sangat umum sekali mengganggu segala komponen mulai motor listrik sampai bahan-bahan yang berputar ya. Nah, tapi environment juga menyediakan solar energy. Kita akan coba nanti membuat sistem solar energy untuk karena dengan PLN kita masih agak membingungkan ya ininya apa namanya regulasinya. Nanti kalau sudah oke nanti kita
Novi Studio dia akan pakai solar energy. Air cooling system kita akan sangat-sangat konsisten di sini, dan bagaimana kualitas air. Nah, untuk memahami 3D printing machine, kita ada hubungan antara manusia dengan mesin. Itu kita melihat bagaimana mesin ini dikontrol secara numerik. Jadi numerik, eh, komputer numeric control motion itu kita menguasai dasarnya sedikit. Lalu G-code, kode G yang akan mengontrol seluruh gerakan dari 3D printing itu. Dan parameter-parameter yang ada di dalam 3D printing itu juga harus dipelajari. Karena mempelajari ini semua perlahan-lahan dengan kondisinya dia yang eh, spesifik ya. Jadi artinya tetap diri kita ini mempunyai sifat yang spesifik. Nah, kita coba sistem ini sesuai dengan dia. Mesin juga begitu, kita lihat motor listriknya, sliding sistemnya, beltnya, heating unit, cooling sistemnya seperti apa. Yang paling penting adalah maintenance. Oke, silahkan Bu, next. Nah, dari situ idenya kita akan membuat Novi Studio ini sebagai Green Production Line. Saya dulu ditertawakan waktu tahun 1988. Saya mempunyai ide ini, Green Production Line. Jadi ada kolam kolam ikan di dalam pabrik itu, mahasiswa-mahasiswa tertawa semua kecuali dosen saya. Dosen saya, nah sekarang sudah sangat umum gitu ya, di pabrik-pabrik itu ada taman di dalamnya, ada, itu sudah sangat umum. Dulu 30 tahun lebih yang lalu masih belum, karena Eropa waktu itu kan eh, sangat efisien dengan waktu dan dengan tempat ya. Nah, kita lihat dari sistem ini, Novi Studio ini, raw material masuk, lalu kita proses di dalamnya, dan kita mendapatkan produk dan service di situ. Dari awal, untuk kita menjaga lingkungan, kita menggunakan eh, polyacid, polylactic acid, atau PLA ya. Itu dari bahan dasarnya adalah corn, dari jagung. Yang kedua, kita berusaha menggunakan bioresin. Bioresin ini dari kedelai. Nah, ini dikombinasikan dengan 3D drawing. Kenneth sangat hebat dalam 3D drawing ini, 10 kali lebih cepat dari saya kalau menggambar 3D drawing. 3D drawing ini akan kita konversi ke dalam kode G-code, kode G ya. Itu secara sudah ada programnya, dan itu eh, gratis, tidak perlu lisensi, sudah ada. Nah, bersama-sama dengan PLA, kita proses dia di dalam FDM printer. Fuse eh, itu printer yang menggunakan bahan baku termoplastis. Artinya plastik ini dipanaskan, lalu meleleh, mencair, dan dia dibentuk menjadi barang yang kita mau. Seperti itu. Proses waktu plastik ini meleleh, masih dalam perdebatan, itu menimbulkan pertanyaan bahwa dia akan mengganggu lingkungan. Dan kita nanti akan, dan penyelesaiannya hanya satu, yaitu dengan sistem sirkulasi udara yang bagus. Lalu setelah itu kita finishing dan jadilah produk. Itu pula bioresin ini kita masukkan ke dalam SLA printer. Ini menggunakan bahan dasarnya resin. Resinnya dikeraskan dengan UV, ultraviolet. Setelah dia keras, kita finishing dan jadilah produk. Nah, silahkan next. Nah, dari supplier kita berusaha mendapatkan uh, bahan dasar yang bagus ya, benar-benar dia memang corn base, yang satunya benar-benar bioresin gitu. Nah, setelah kita proses, kita akan mengeluarkan waste atau sampah ya. Selain kita mendapatkan produk, kita juga mendapatkan sampah. Dan sampah ini akan
masuk ke dalam udara, air, juga masuk ke dalam bumi. Nah, ini kita akan amat sangat care dengan ini. Juga kita akan memanfaatkan solar energy untuk Novi Studio ini supaya ada beberapa hal, tapi ini nggak bisa dalam karena terlalu teknis ya. Sebetulnya permasalahannya hanya waktu resin ini dalam bentuk cairan. Dia tidak beracun, tapi ada apa namanya discuss ya, ada discuss bahwa itu tidak bagus begitu. Nah, kita bagaimana caranya? Juga waktu plastik ini dalam kondisi cair, itu juga ada yang namanya eh, apa namanya komponen-komponen sangat kecil yang terbang ke udara. Secara itu komponen kimia maupun komponen fisik ya. Eh, please next. Nah, eh, fokus kita adalah air circulation system. Bagaimana eh, Novi Studio ini bisa mendapatkan sirkulasi udara secara eh, cuma-cuma begitu ya. Jadi Novi Studio ini udaranya masuk kita filter dulu, keluar kita filter, lalu kita kembalikan ke alam. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana Novi Studio ini menempati garasi. Kita punya garasi, sebenarnya cukup untuk 2 mobil, lalu kita bagi 2, yang kanan itu workshopnya untuk printer, yang dalam itu untuk office ya, di situ. Lalu di belakang rumah itu ada backyard, ada taman, dan antara taman belakang dengan Novi Studio ini ada aisle, ada lorong. Lorong ini ya kita biasa gunakan supaya rumah inti tidak terganggu, kita biasakan lalu alang di samping begitu ya. Nah, di depan kita juga punya front yard. Secara sebetulnya secara otomatis front yard ini lebih panas daripada backyard. Tapi kami juga membuat tanaman di belakang itu lebih besar-besar supaya matahari tidak memanasi apa namanya tanah, sehingga suhunya dingin. Yang di depan kita potong pendek-pendek sehingga matahari bisa langsung terkena ke dalam rumput yang lebar itu sehingga dia panas. Nah, begitu matahari muncul, yang terpanasi pertama kali adalah front yard. Sehingga eh, taman depan akan lebih panas daripada taman belakang. Otomatis begitu pintu dibuka dua-duanya, angin akan bergerak dari udara dingin kepada udara panas. Karena udara dingin membuat tekanan lebih tinggi daripada udara panas yang tekanannya lebih rendah. Kita mendapatkan sistem sirkulasi yang gratis dari situ. Next. Nah, ini permasalahan WIS dengan eh, resin dan PLE. Yang sebelah kiri ini adalah kita buat eh, pot-pot yang lingkaran putih-putih ini dari PLE. Kita expose dia di udara terbuka, kita akan lihat apakah dia mengalami pelapukan. Nah, jadi kita eksperimen di situ. Sebelahnya tidak seberapa kelihatan, itu rumah-rumah burung. Kita punya 4 rumah burung, burungnya banyak, ada 20 atau 30 burung gitu. Pagi datang, sore pergi, sore datang juga. Itu kita expose di matahari dan kita expose di hujan. Kita lihat apakah pengaruhnya di dalam konstruksi bioresin dan PLE yang dalam kondisi padat. Yang tengah, gambar yang tengah ini adalah PLE, bioresin dan PLE yang kita gunakan untuk menanam, ini mostly anggrek ya, karena dia epiphyt. Kita coba apakah eh, ya ini bukan menyiksa tanaman, tapi kita juga ingin tahu gitu. Yang di tengah itu kita pakai soil, pakai pakai apa namanya PLE dan diberi tanah. Apakah tanaman ini berkembang dengan normal atau bermasalah begitu? Dan kita juga punya model yang murni dari tanah. Yang kanan ini adalah wastafel, karena eh, bioresin kalau kena tangan itu bisa larut di dalam air sabun. Dan kita hanya menggunakan wastafel ini untuk semua kebersihan di dalam workshop. Dan air dari
keran ini dari wastafel ini kita alirkan ke eh, apa namanya itu septic tank ya. Jadi septic tank itu bercampur dengan apa air mandi, ada sabun, ada itu. Nanti kita harapkan dari situ kita bisa menetralisir kemungkinan ada hal-hal yang kurang bagus untuk tanah. Jadi dia ada nggak langsung dibuang ke saluran umum begitu ya, tapi kita masukkan ke septic tank. Next. Nah, mengapa kita memakai memakai apa namanya itu memakai 3D printing? Kita lihat untuk membuat propeller semacam begini. Ini yang kiri ini adalah desainnya Kenneth bagaimana membuat propeller. Yang kanan itu hasilnya. Ada yang dari kita coba segala macam apa namanya prefer kita maunya pakai bioresin, tapi untuk memperbaiki kekuatannya itu kita menggunakan beberapa jenis resin dan ini kita coba hasilnya. Untuk membuat propeller seperti ini kita memerlukan 5S, jadi 5 as milling machine. Milling machine yang menggunakan 5 as ini harganya sekitar 3 miliar sampai 10 miliar. Nah, ini bisa kita buat bentuknya ya, bentuknya yang sama dengan mesin yang seharga 3 juta. Dan bahan yang kita pakai sekitar 300.000. Kalau ini kita memakai bahannya cukup banyak, mungkin harganya sekitar 3 jutaan ya satu propeller ini kita mengalami 500.000 gitu ya dengan 3D printing. Jadi secara bentuk, dia ini ya, secara bentuk kita bisa sangat-sangat efisien di dalam eh, produksi. Next. Nah ini kalau kita menggunakan FDM, yang kiri atas itu tidak membuat sampah. Artinya kita print sama sekali tanpa sampah. Jadi minimal sekali sampahnya tidak ada. Ya sampahnya mungkin apa waktu dia panas itu chemicalnya atau itunya terbang itu oke lah. Itu kita bisa rakit di situ. Yang bawah, kiri bawah, itu kita harus mempunyai sampah karena ada bagian yang kalau tidak diberi support itu akan jatuh dia. Nah setelah jadi nanti support ini diambil. Hasilnya seperti yang paling kanan ini untuk dua benda seperti itu sampahnya ada di sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu kita mimim. Nah dari sini kita eh, eh, berusaha untuk meminimalkan sampah dengan merubah desain seperti itu. Next juga dalam desain kita mengenal arsitektur produk dan eh, desain produk. Desain produk Kenneth ini hebat di situ karena bagaimana warnanya, bagaimana eh, bentuknya, estetikanya begitu ya. Sementara arsitektur produk adalah bagaimana komponen-komponen satu sama lain itu digabung gitu. Nah, kita lihat yang kiri dengan yang kanan ini fungsinya sama. Yang kiri kita buat, saya yang mendesain ini full metal di situ. Yang kanan kita buat dengan resin, kecuali asnya dan sliding kompartemennya itu ya, itu pakai metal, yang lainnya pakai resin. Kecil, kira-kira satu banding eh, 1:3 begitu ya. Jadi ini 3 kali 1,5 kali lebih besar daripada yang kanan yang kiri. Nah, untuk memproduksi ini kita hanya menggunakan eh, resin printer. Resin printer ini mengurangi yang sebelah kiri itu milling machine kita bisa scrap, turning machine kita bisa scrap, drill machine kita scrap, saw gergaji kita scrap. Dan yang paling penting ada alignment tools. Alignment tools ini sangat penting untuk kualitas dari eh, hubungan antar satu komponen dengan komponen yang lain dan itu bisa dilakukan secara numerik oleh 3D printing dan itu sangat-sangat membantu. Di kiri saya bisa membuat ini sekitar 3 bulan. Di kanan kita membuatnya 3 jam. Seperti itu. Next. Nah, jadi kalau kita yang kiri ini full kita buat dari full apa namanya
metal, lalu kita beri teksnya dari 3D printing. Ini kita merubah sistemnya dan otomatis casingnya harus berubah. Dan ini kita bisa lakukan dalam 4 bulan. Jadi perbaikan perbaikan ini sistemnya ini kita jadi dalam 4 bulan kita sudah berubah. Artinya kita bisa mendesain faster, kita bisa lebih cepat dan ini smart karena lebih murah, lebih apa namanya eh, kita rubah oke besok berubah seperti itu ya. Jadi smart sekali sistem dengan menggunakan 3D printing itu. Next. Ah, bagaimana? Apakah menguntungkan apa tidak nih secara bisnis kan gitu kan? Kita kan maunya. Nah, kenapa kita memilih workshop ini di garasi kan begitu? Satu-satunya yang memungkinkan pekerjaan ini di garasi, pertama dia tidak beracun, jadi tidak mengganggu rumah. Yang kedua, energinya rendah. Jadi untuk PLA resin A, untuk PLA itu sekitar 170 watt. Itu itu maksimal ya. Kalau saya ukur itu sekitar 0,2 0,3 ampere gitu ya. Jadi sekitar antara 50-60 watt seperti itu. Yang resin itu lebih lebih rendah lagi karena dia hanya menggunakan UV light untuk kerja, jadi tidak sampai 70 watt ya. Seperti itu. Nah, dengan garasi workshop itu kita bisa one man workshop. Dulu saya belajar belajar dari Profesor Kose itu, Kose Sensei adalah one man ship. Jadi satu satu ship itu dikendalikan oleh satu orang. Sekarang saya menciptakan one man workshop. Satu workshop dikendalikan oleh Kenneth Hiroshi Wijanarko seorang diri dan itu terjadi gitu ya. Nah, ini added value kita kita ambil satu 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 parameter aja ya. Itu sangat cukup tinggi. Untuk PLA kita edit value-nya bisa 5 kali. Jadi 1 kilo PLA itu 200.000. Kalau dia jadi barang itu harganya 1 juta. Ini pasar, gitu ya. Pasar. Artinya orang di pasar dia tanya bagaimana harganya. Nah patokan di pasar 1 gram untuk PLA itu 1.000. Antara 1.000 sampai 2.000 adalah seperti itu. Kita ambil yang satu aja 1.000. Jadi kalau 2 kilo, 1 kilo berarti itu akan jadi 1 juta di situ. Jadi antara bahan dasar dengan bahan jual kira-kira 5 kali lipat. Untuk resin tiga itu 10 kali lipat. Harga resin rata-rata 300.000 1 liternya. Nah per mililiter resin itu dihargai 3.000. Jadi kalau 1 liter habis itu dia akan menghasilkan 3 juta seperti itu. Ini modal kita untuk masuk. Nah, karena kita tidak membayar employee, artinya itu kita bisa skip karena garasi workshop. Lalu investasinya murah sekali. Kita menggunakan printer yang paling kita bilangnya DAW, jadi kita kerjakan sendiri ya. Kita beli itu sekitar 3 juta satu mesin itu. Bayangkan kita punya satu mesin, 3 juta harganya. Kalau kita bisa membuat PLA 3 kilo, berarti itu sudah kembali harga mesin itu. Kalau kita resin, 1 kilo resin jadi barang, itu mesin sudah kembali seperti itu. Ini investasi yang murah. Space, kita nggak usah bayar karena kita garasi sendiri kan begitu. Programnya open source. Ada banyak program untuk open source ini. Jadi eh, untuk 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 garasi workshop ini oke lah ya. Oke, next. Nah, challenge-nya adalah ini adalah apa new teknologi ya. Jadi teknologi ini masih baru, eh, murah sekali, terutama dan juga raw materialnya kita masih impor. Mekanik behaviornya kita juga masih belum betul-betul menguasai karena banyak sekali model baru, banyak sekali. Nah, kita harus kembali ke basic CNC dan eh, pemanas. Finishing work juga kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga sesedikit mungkin supaya tidak menimbulkan sampah. Ini challenge-nya. Nah, kita sekarang sedang mencoba membuat namanya predictive maintenance. Saya memaintenance lab sebesar lab hidro itu selama 30 tahun, jadi untuk
3D printing ini mungkin dalam 1-2 bulan mungkin sudah oke lah ya. Silakan next. So, welcome bagi para desainer. Ini adalah apa namanya dunia baru, sangat bright dan oke, very very thank you very much. Terima kasih Bu Eko. Hmm, saya share videonya kali ya, Pak. Oh boleh. Hmm. Ini video saya buat apa adanya, tidak ada apa namanya, tidak dimanipulasi oleh AI. Jadi betul-betul apa adanya. Kondisinya eh, Novis Studio. Ini bunga bougainville, bunganya kita zaman dulu. Ada di halaman ini di luar pagar. Lalu ada ini eh, bunga telang. Bunga telang kita bikinkan minuman setiap hari sehat. Ini adalah eh, pandan wangi, juga diambil tetangga kita juga. Ini jeruk purut untuk masak. Ini bunga sepatu. Bunga sepatu itu diprediksi menghisap racun paling bagus ya. Salah satu tanaman yang menghisap racun paling bagus. Ini Novis Studio, hasil printingnya Kenneth. Lalu ini halaman kami, eh, halaman depan. Kita coba tanaman anggrek seperti biasanya. Ini pohon mangga. Semua pohon kita potong pendek-pendek. Karena kalau biasanya pohon disirami, ini pohon jambu sedang berbunga. Biasanya kalau orang menyiram, itu kan akarnya. Kalau kami siram daunnya. Daunnya kita siram. Agak aneh tapi. Ini lengkeng. Dan ini rumah-rumah burung. Ini pohon sawo. Ini pohon kalau lihat buahnya ini draven ya apa namanya anggur. Lalu ini aloe vera, lidah buaya, tanaman-tanaman bunga. Ini pis lili. Pis lili juga dikenal sebagai penghisap racun yang bagus ya. Ini pis lili. Lalu ini eksperimen kami kecil-kecil. Nah ini kita masuk di studio. 2 resin printer dan 3 PLA printer ya. Ini sampah-sampahnya kita pisah satu demi satu, jadi tidak tidak bercampur. Yang resin kita pisah, ada 2 jenis resin, yang bioresin dan yang ini 5 jenis sampah kita berpisah juga. Dan ini kita masuk ke dalam ruang kerjanya Kenneth. Ini eh, apa namanya koleksi-koleksi. Ini pertama kali kita kebingungan tentang perenang, kita buat mock up-nya seperti itu. Ini banyak koleksi Kenneth yang ada di kepalanya, kita print keluar supaya semua imajinasi dia bisa tersalurkan dan terapresiasi begitu ya. Ini ruang baca sekalian, kita jadikan ruang baca. Juga customer nanti akan ada di sini berdiskusi. Ini mejanya kerja Kenneth. Jadi seperti ini setiap harinya dia bekerja. Nah ini semua kami ciptakan agar Kenneth bisa nyaman bekerja di tempat bekerjanya. Apakah Kenneth akan nyaman bekerja di tempat pekerjaannya? Kita bisa dengarkan sendiri dari Kenneth. Terima kasih Miss Eko. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sekarang, mari kita sambut tokoh utama webinar kita hari ini, Kenneth Hiroshi Wijanarko.
Halo. Kenneth merupakan sosok penting di Novis Studio ini, perusahaan 3D printing yang kini berkembang dan berperan dalam dunia kreatif dan teknologi. Coba Ah, PPT-nya coba. oke. Oh ya, kalau saya Eh, yang share PPT saya, ya, ya, oke. eh, Dipersilahkan Kenneth untuk share PPT. Senyamannya Kenneth, kalau Kenneth mau pakai bahasa Inggris juga silakan. oke oke. Ini Pak. Oh, wait. Sebenarnya siapa? Balik ke page one. Oh ya, um, From slideshow, from beginning. let's show from beginning. Ya. Alright, ya, sorry ya. Hello. Um, my name is Kat Hiroshi. I'm the founder of Love Studio 3D Print and Design. I work with my father, Bambang Wijanarko, and now I'm going to present my studio to give inspiration to alumni of Hiroshima University. First, what is a novice studio? We name our studio novice because it means someone who is still new or willing to learn new things. It's also a proof that we're trying to be humble and always try to learn new areas of experience to improve our business. Who are we? We are a 3D printing company that specializes in 3D printing and design, sculpting and printing with FDM resin printer. We are a father and son duo who works in Surabaya to help our surrounding uh, urban area to help people with their daily needs. Um, I grew up in Citahati and I graduated from University of Ikado in graphic design. When I was young, when I grew up, I was in grade elementary, I was diagnosed with intermediate stage cancer called leukemia. It was very difficult financially and also emotionally for our whole family. But thanks to the support of my doctors and my family, I was able to be cured. On our next step, I'm still fighting against an illness known as schizophrenia, where where it hinders one's ability to socialize and also work in society. But thanks to my doctor's diagnosis, I'm able to be cured from this illness, and I'm able to communicate with my clients very well. Our work is that we are designing and creating custom parts and needs for industrial for work. We're having our surrounding locals with 3D printing and understanding and analyze our clients' needs. We are also creating plastic resin and PLA resin for our clients. This is our studio where we communicate with our clients and we work for our 3D models. And this is our manufacturing where we try to manufacture our 3D printers. What's a 3D printer? 3D printers is a machine that uses additive value or additive manufacturing, where it creates digital fabrications and 3D models from our 3D digital design. Why is it better than conventional manufacturing? Conventional manufacturing uses like molding, where you need a CNC machine, a molding machine, where it needs an industrial grade system, and which creates a lots of fee. However, 3D printers are more customizable, modular, faster, and create less waste compared to a industrial grade machine. This is how it works. At first, we create a 3D model in a computer. Second, we export it in a format of STL or OBJ to our printer. Then we put it to our 3D printers, either SLA or FDM.
and then we slice it, or we slice it to our computer, and then we slice it to our 3D printer, and then we print it. Step one, we create a 3D model. Second, we export it in STL. Third, we put it in our slicer, where it slice the 3D model into a format where the 3D printer can read it. This is with FDM printer. This is with resin. You can see there's a support over here, and this is also waste in the FDM. This is what we call waste. We try to minimize it as much as possible, but because of our PLA and resin, it doesn't um, pollute the surrounding area as much. We export it in a format called G code, and this is with FDM printer. This is our PLA, which feeds into the nozzle. It goes out here. It goes inside the nozzle, where it starts to create a shape. At first, it looks like an abstract shape, but the more you see it, the more it goes up. The more you can see, like, there's a lag over here. It goes up again. Again, and again, until it creates the 3D object. This is a T-Rex, and then we just need to paint it, but we forgot to paint the mouth on this one. This is with our resin printers. It's very different. As you can see, this is a bath of resin, and there's a UV screen on the bottom that pours out ultraviolet rays in the shape of the screen over here. And then the bed goes up and down as it creates a shape layer by layer. The head is in micron, so it's very detailed. Microns. And then it goes up. It starts to create a shape little by little. And it becomes an object. This is a propeller. A 3D printed nylon propeller. This is with nylon. This is with mixed resin, nylon, flexible and regular resin. They're very smooth and very hydrodynamic. We try to print it with FDM at first, but there's some stringent problem back then, so we decided to use resin instead. Now we will introduce to you our 3D printers. First is FDM, Fusion Disposition Modeling. With the printer heated up, heated PLA, heated materials like PLA, ABS, PTH, and TPU. Where we use thermoplastic to melt the plastic with the nozzle. This is with Ender 3, our FDM printers. The positive is that it's easy to use for common people, non-toxic, and can just be used to create large prints. The negative is that it uses many motors, so it's easy to break down, not very detailed, and it only uses thermoplastic materials to create objects. It uses PLA plus, our main material, which uses bio-based materials like corn, cassava, and sugarcane. So it's very environ- environmentally friendly. With our resin or SLA, stereolithography apparatus, it uses as the screen that spews out ultraviolet light rays that cools down the resin. This is our anaerobic photon. As you can see, this wet. This is wet resin or nylon resin. The process is very detailed. It's more heat resistant and it doesn't use thermoplastic and has less moving parts. The biggest problem besides being for small prints, it's very toxic and can cause allergies to some users. Our main material is bioresin. It uses resin from soybean coduli. It's also biodegradable. From the plant that you see here, we use bioresin as fertilizer and they grow very healthily, very healthy. The difference is that FVM is used for large but not so detailed prints, meanwhile resin is for small and very detailed prints. You can even see the chains on the clothes of the characters, D&D characters. Our surfaces is to the illustration, 3D designs, and painting and coloring 3D models. For 2D illustration, we can use watercolor and illustrations like this one. We try to draw an anime character, watercolor, fruit, waffles,
um, a turtle, a jar of honey, perfume, and our next special is to design or create 3D models before we export it to the 3D printer. Our main software is an open source machine called Blender. This is our and we created a gear for Tamiya motor. This is a lantern. This is an aspect for a portable aspect where we have multiple parts as cover for a speaker. We can also paint and color 3D models. We have two kinds of paints. Water-based paints we apply using brush, and thinner-based paints that we use with a spray or airbrush. These are water-based paints. We use acrylic, our collection, and we use a brush to apply to this Monster Hunter creature. It's very detailed, and we have to apply it little by little and have to be careful. So at first it's white like this, basic white. Then we prime it, then we paint it, base color, then we give the detail and weathering. This is our thinner-based paint. We use an airbrush to apply it to our to our 3D models, but we apply it little by little and on one part, each part. For example, when you try to custom paint a kind of model kit, you even paint a Pokemon into a shiny version. And this are all, and this and we also painted a swan. That's basically just resin. Then we paint it with white. Then we paint red and pink, and we give a crystal color. So the reflection is like either ruby or turquoise, or past orders. And this is an example of a client of mine who asked us to make a a potato mascot where they skewer meat and potatoes and vegetables. It looks like this, and then we built it up, and this is the final result. We started to different building a miniature from level 1, 2, so on. It becomes a miniature building, and we also endeavored to create a Turin, a mystical creature from Vietnamese mythology. And this is the lantern from earlier that we tried to print. It works well. We use it to decorate our garden. A horse with black prime that we brush it with metallic paints so that it will have detail, even when it's detail on the face. This is with resin print. Reindeer, we print with flowers. Then this is the result. Abstract. So it's this abstract painting technique. Another Monster Hunter. And also from earlier, we also use nylon resin. So it's strong for the sensor to absorb shock without the resin breaking. This is the mock-up version. You can see the sensor here. It's an elastic metal that is used to calculate and absorb shock. For the mock-up, we use elastic resin so it can bend and stretch. This is one of our clients who asked us to print a Star Wars droid, Dark Souls, and a cross between franchises like Pokemon versus Demon Slayer. Lots of people really like anime, so when my client asked us to create a crossover between Salamence, a Machamp fighting Kokushibo from Demon Slayer. Yes. Speaking of anime, some of them even asked us to create cosplay material for Genshin Impact and a trophy for a container company. What's next? Our dream is to create and manufacture while understanding our clients and making profit on site, while avoiding and minimizing damage to our surrounding environment. And we also decide to grow our studio and create our own 3D printed products and brand of our own. Yeah, is there any questions? Thank you. Oke, terima kasih Kenneth. Luar biasa sekali kisah dan ilmu yang sudah dibagikan. Buat teman-teman yang perlu jasanya Kenneth, nanti bisa langsung kontak Kenneth ya.
Sebelum ke Terima tanya kasih. jawab, Ya. saya mau memberikan waktu ke Pak Taufik. Kita dengar sedikit testimoni dari Pak Taufik, salah satu alumni Hiroshima University, atas kontribusi Kenneth di dalam penelitian beliau di BRIN. Silakan Pak Ya, Taufik. terima kasih Mbak Aiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih sekali kepada Gua dan eh, sangat lebih-lebih lagi kepada pejabat Gua nih Mbak Aiko sama Mbak Novi. Nah, pada kesempatan ini memang kami diundang untuk memberikan apa ya testimoni lah kerjasama selama ini riset-riset kami dengan Mas Kenneth ini ya. Jadi sebenarnya 3D printer itu adalah apa teknologi baru yaitu rapid prototyping atau additive manufacturing ya. Dan ini mungkin kedepannya bisa mudah-mudahan segera bisa mengubah apa yang dari metal karena prosesnya sangat cepat. Tapi sampai saat ini masih sulit untuk menggantikan metal. Nah, 3D printing ini sangat membantu di riset kami, Mbak Eko, karena salah satu dari guna aplikasi dari 3D printing ini di bidang manufaktur ya, di samping untuk kesehatan, di samping untuk pendidikan, hiburan dan desain juga untuk otomotif dan dirgantara, di bidang manufaktur sangat membantu di riset kami. Terutama kami mempunyai dua riset eh, selama ini. Yang pertama adalah dalam rangka mengembangkan itu ya sistem dorong untuk berenang. Jadi kami akan memasang dua alat pendorong di kaki penyelam itu agar para penyelam itu tidak lagi menggunakan tangan, tapi menggunakan mesin. Nah, di sini Mas Kenneth sangat membantu di salah satu membantu di unit peraga dan untuk membuat apa ya patung gitu ya, patung perenang dengan alatnya itu sehingga orang yang melihat produk kami itu prototipe kami itu dengan mudah diterangkan. Yang kedua, eh, produk Mas Kenneth kami pakai salah satunya adalah pembungkus itu ya, pembungkus baling-baling. Lebih mudahnya pembungkus baling-baling, yaitu nozzle namanya ada baling-baling yang menggerakkan orang itu ada selingkupan apa nozzle namanya atau ducted itu dibuat oleh Mas Kenneth. Nah, untuk menggantikan selama ini yang kami buat dari aluminium dan itu lebih mudah, kemarin kami coba. Kedua adalah tadi yang diterangkan oleh Pak Bambang dan Mas Kenneth adalah kami merancang suatu alat untuk mengukur perenang. Di sini selamat datang juga Pak Dr. Sungkowo, namanya hadir di forum ini Mbak, itu dokter keolahragaan dari UNES Semarang. Tadi kontak saya karena belum ada kontaknya, sehingga saya beri kontaknya sekarang sudah masuk. Nah, itu adalah mitra kami di UNES Semarang yang menggunakan alat ukur untuk berenang, kekuatan dan gerakan berenang. Nah, sini komponen-komponen Mas Kenneth kami kami adopsi di penelitian ini, Mbak, yang diterangkan oleh Pak Bambang tadi, sebagian ada juga oleh Kenneth. Jadi eh, sangat berguna untuk skala lab, gitu ya. Dia bisa mensimulasikan skala lab bagaimana alat ini untuk mengukur kayuhan perenang dan gerakan. Tadi ada diterangkan ada boxnya gitu kan, terus ada alat ukur yang di dasarnya dibuat hasil 3D printing dari Kenneth. Terima kasih Kenneth, mudah-mudahan ke depan sukses ya. Ya, thank Sukses, you. tapi butuh keuletan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan juga banyak banyak customer yang akan membutuhkan apa inovasi dari Kenneth. Oh ya, Saya thank kira you. itu Mbak Eko yang bisa saya informasikan dalam forum ini. Sekali lagi terima kasih atas apa Hua ini ya. Oh ya, saya ingin tambahkan mungkin salah satu adanya Hua itu adalah Hiroshima Daigaku sudah diterima di LPDP ya, salah satunya ya. Mulai tahun kemarin, tahun ini ya. Mungkin salah satu teman-teman alumni bisa meyakinkan ke Dikti agar Hirudai bisa masuk ke list universitas di Jepang yang di LPDP. Alhamdulillah. Saya kira Iya. itu Mbak Iku sama Mbak Novi. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan menuliskan di kolom chat atau boleh juga pakai fitur raise hand. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh duluan. Oh, boleh Kak, silakan Kak. Iya, terima kasih banyak Pak Bambang, Mas Kenneth, luar biasa, menarik sekali. Ini hal yang sangat baru bagi saya yang belum familiar dengan 3D printing. Saya sebagai orang awam berpikir juga ini apa ya yang saya sebagai orang awam gitu mau membuat apa ya dengan 3D printing ini kan sebenarnya luas sekali ya, banyak sekali pilihannya. eh Tadi yang menarik bagi saya yang figur-figur itu apa yang dari Oh, anime itu kayak gitu itu oh ya. keren sekali ya. Sedang berpikir membuat apa ya karena saya sangat tidak experience ya kalau desain menarik. eh Kalau tadi kan mendukung risetnya Pak Taufik juga luar biasa ya. Kalau misalnya apa namanya customer orang awam nih seperti saya itu kecenderungannya apa namanya requestnya ordernya untuk apa begitu supaya saya juga terinspirasi oh bisa nih kayaknya saya juga perlu itu gitu tadi sebenarnya udah ada contoh-contohnya sih tapi mungkin barangkali ada yang lain gitu sama kalau dari biaya apakah sudah bisa digambarkan ya Pak atau Mas Kenneth atau seperti apa ya produknya gitu kan pastikan kalau customer akan lihatnya ke situ ya pasti dari biaya sama satu lagi mungkin nggak ya kalau ini jadi kayak ada pelatihan gitu misalnya untuk anak-anak sekolah atau misalnya bahkan nggak cuma anak sekolah saya aja tertarik itu pengen belajar itu gimana caranya 3D printing. Apakah mungkin Novis Studio ini membuka untuk orang-orang belajar gitu di sana mungkin diajarin oleh Mas Kenneth gitu. Ini namanya Novis lagi dari tadi disebut-sebut nih Novis Novis tapi belum ada kaitan sama saya ya. Novis. Sama satu lagi Pak Bambang, ada salam dari Pak Tursilo. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya, Iya, sama-sama di Delft ya. Ah, iya. 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 Itu ada salam tadi beliau chatting katanya teman di Delft, tapi Oh hari ini begitu. belum bisa hadir ya karena Pak Tursilo senior kami di BPPT, Pak. Oh Dan begitu. iya dan saya kan menyebarkan ini kemana-mana Pak. Jadi termasuk Tuh, di grup-grup yang ada Pak Tursilo begitu. Ya, Pak itu terus aja. Terima kasih. Nah, silakan kan. jadi em, untuk orang awam yang nggak tahu suatu spesifik seperti hobi atau anime, biasanya banyak itu minta dua hal. Untuk gardening atau untuk seperti buat pot-pot bunga yang custom atau buat pegangan tool gardening. Tapi juga kebanyakan itu saya itu minta spare part mesin mobil. Jadi seperti ada covernya untuk kaca, sedangkan cover kaca atau tutupnya custom untuk aki, ada minta pegangan untuk HP. Jadi seperti ada orang lihat kita lihat HP kan bermasalah. Jadi ada orang minta itu buat ada tangan yang custom bisa gerak di dari band, itu bisa megang HP sambil nyetir. Jadi tidak perlu satu tangan HP, yang satu tangan itu pakai pakai di wheelnya itu jadi lebih aman. Sama juga saya tuh juga pernah bertemu sama guru-guru saya dulu di Citahati. Mereka pernah saya bilang saya mau menawarkan kalau saya mungkin bisa mengajari mereka les untuk 3D printing sama desain dengan Blender, tapi masih ongoing pembicaraannya. Ya, untuk soal harga itu untuk buat seperti produksi massa mungkin masih kurang cukupi juga waktunya juga karena ngeprint satu benda bisa sampai 6 sampai 8 jam. Tapi untuk buat seperti custom itu mungkin bisa affordable dibanding dengan custom dan dengan mesin-mesin yang tradisional karena SDM itu lebih cepat untuk prototyping dan juga lebih murah dibanding untuk buat molding untuk buat prototype. Dan kalau ada kesalahan atau ada mistake, eh, 3D printer itu lebih lebih forgiving. Jadi buat printing ada itu ada yang salah bisa diprint ulang lagi. Jadi tidak perlu buat mold baru. Iya, makasih Iya. Mas Kenneth. Iya, Ya. sama saya ini apa namanya eh, salam kembali untuk Pak Tursilo Bu. Pak Iya, Tursilo Pak. ini omnya
itu yang bertugas menikahkan kami di Belanda dulu. Oh gitu, luar Iya, biasa historinya nih. iya. Jadi ini kemana-mana dunia selebar daun kelor ini jadinya. Ya omnya Pak Tursilo yang sudah kami dinikahkan oleh beliau, kami dibuatkan soto sama rawon waktu itu. Ya kita mahasiswa-mahasiswa ya senang sekali. Iya, Ya. terima kasih. Salam kembali. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Atau enggak, dari saya dulu. Saya mau tanya ke Kenneth. Dari semua project yang pernah Kenneth buat, apa yang paling berkesan buat Kenneth? Dan semua saya desainnya apa berkesan itu adalah desain desain apa namanya itu manufacturing dan benar-benar custom prototyping karena saya dan klien saya juga Ben seneng belajar lah. hal baru karena saya tuh buat proyek A contohnya namanya proyek A saat dibuat ternyata ada beberapa part yang sangat Excel kurang bagus atau partnya kurang masuk dan ternyata waktu kita saling bertukar pikiran rasa dengan klien untuk mengembangkan desain itu cepat karena kita bisa berkomunikasi dengan baik kan saya kan juga punya kelemahan dalam berbicara atau berkomunikasi dan kalian juga mau tahu ini bahan aslinya apa cukup untuk diproduksi massa dan setelah berkomunikasi dan buat prototyping dari printer buat hasil cepat dan juga murah tapi ternyata hasil end produknya juga bagus karena benar-benar spesialisnya bukan untuk produksi massa tapi untuk prototyping dan karena saya belajar komunikasi dengan klien dan klien juga bisa komunikasi dengan saya soal buat bahan dan 3D printer saya juga berkembang dan klien saya juga terbantu karena 3D printer dapat membantu saya jadi saling bermutual itu perkembangannya. Berarti Kenneth semangat lagi ya. Semoga Ya. makin banyak orderannya juga. Oh ya, thank you so much. Oke, yang lain apakah ada yang mau tanya? Oh, ini Pak Lucky Karunia hari ini dah hadir, Pak. Satu angkatan kalau Halo nggak salah. Pak Bambang, apa Halo, kabar Pak halo Pak Bambang? Luki. Gimana kita main Aduh, gitar Kalau lagi Pak Luki? mudah-mudahan masih ingat Pak Bambang, Masih temannya kok. Rigomi Pak Bambang. Ini apa? Kita nyanyi Kokoro no Tomo lagi pakai gitar Eh, Pak Luki. Waduh, wah, Pak, kayaknya perlu nih nanti tampil iya, kapan-kapan nih. reunian ini sayang saya wajahnya kok nggak bisa keluar ini Pak Bambang ini udah Oh dikelaklik-kelaklik ya, ini. Pak Bambang sama Hiroshi ya Pak Bambang ya, putranya Bambang ya. iya. Iya. Hmm, Kalau kita pakai 3D printing untuk tumbler gelas gitu bisa ya, Pak ya. Terus Um, itu tahan ini nggak, Pak? Apa gampang hilang nggak sih kalau misalnya untuk jumlah apa dicuci di piring gitu, Pak Bambang? Terima kasih, Pak. um, untuk tumbler atau nahan makanan dan air atau minuman kami masih belum coba. Biasanya kalau SDM itu bisa kelembapan air, tapi kalau resin saya belum tahu. Mungkin saya akan riset dulu ya untuk membuat tumbler atau benar-benar yang yang berdasarnya itu untuk nampung makanan dan minuman. Oh, tapi itu Iya. aman ya, Pak ya? Eh, saya tambahkan ya Pak Luki Ya, ya. silakan, Pak. Eh, Studi itu di mana-mana bilang memang PLE, apalagi yang bio, yang corn based PLE itu aman ya, aman untuk eh, makanan. Tapi untuk penggunaan yang berulang itu belum disarankan. Untuk packing masih boleh. Itu justru juga digunakan di apa namanya itu di industri makanan. Hanya PLE yang dilelehkan oleh 3D printing dan dibentuk ulang itu masih dalam perdebatan gitu. Mungkin sebaiknya tidak usah tumbler. Kalau asbak untuk rokok untuk itu kita sudah tidak masalah. Oke, oke, siap, siap. Mbak Iku, saya tak lift terus masuk lagi nih supaya bisa kelihatan Oke, kameranya. Lanjut, Mbak oke, Iku. ya, Makasih ya. Pak Bambang, sukses, semangat ya, Hiroshi ya. Terima kasih Pak Lugi. Boleh tanya ini, halo? Silakan Pak Sungkowo. Wah, ada Pak Sungkowo Oke, ini. terima kasih. Oke. Yang saya hormati Pak Bambang, Dek Kenneth ya, selalu bagus, selalu semangat dan kreatif.
Terima kasih. Kenalkan nih saya Sungkowo. Alhamdulillah saya 3 tahun terakhir ini kerjasama dengan Pak Bambang, Pak Topik ya dalam BRIN sama FIK UNES ya. Oke, ini saya tadi melihat presentasinya Dek Kenat sangat bagus, kreatif. Kalau saya ingin tanya, untuk 3G printing ini bisa enggak untuk dibuat seperti di jaket, di kaos supaya nanti marketingnya lebih luas gitu. Oh, ini Ya, itu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, sebetulnya anak-anak saya mau saya ikutkan ya karena Sabtu bersamaan dengan les tambahan Pak Bambang karena kelas 3 SMA jadi ada tambah-tambahan les pelajaran ya belum bisa mengikuti. Harapan saya yang kedua ini ada petunjuk untuk printing ya anak saya juga suka animasi juga baik yang nomor 1 maupun nomor 2 suka animasi dengan nanti harapannya ada panduan printing yang kreatif supaya nanti ya bukan hanya anak saya, anak-anak yang di Indonesia bisa kreatif semua. Itu, terima kasih. Ya kan, terus bisa Bang. untuk buat apa namanya, untuk buat seperti karakter-karakter animasi bisa, tapi saya harus membuat model dulu dan dibuat posenya, baru di scan dan diwarnai. Sama juga untuk yang Kalau ini apa namanya, untuk belajar 3D printing itu kelihatannya tidak sulit. Tahun pertama ini kan 3D printing itu kita harus tahu hardware-nya juga ya, bahannya gitu. Tahun pertama saya yang belajar sendiri, Kenneth yang melihat-lihat. Tahun kedua kita mulai mengerjakan sama-sama, saya bongkar, dia bongkar juga. Tahun ketiga saya belajar ke Kenneth. Jadi tidak sampai 2 tahun kita ini sudah belajar kepada anak-anak yang memang zamannya dia lahir sudah ada 3D printer. Kita zaman lahir dulu gergaji pakai gergaji mesin itu. Jadi lain lagi ya, kita harus belajar sangat sulit karena cara berpikirnya beda ya. Jadi kalau yang mesin-mesin lama itu kan ada barangnya, kita potong-potong-potong-potong jadi barangan begitu. Kalau yang ini nggak ada barang sama sekali, kita tambah-tambah-tambah jadi barang seperti itu. Beda sekali logikanya. Ya, ya. Ya begitu Pak Oke, Singgowo. terima kasih Pak Bang. Mas Terima kasih Kenneth, ya. kedatangannya. ya, Ya. Sami-sami, ya. Karena tiba-tiba saya kepikiran, kalau bikin baju cosplay gitu berarti bisa dong pakai 3D oh printing. yes bisa, tapi untuk benar-benar jewelry atau benar-benar yang kecil, kalau benar-benar seperti tak buat senjatanya itu mungkin masih perlu ketentuan yang lebih besar buat senjata karakter ya. Kan kayak ornamen misalnya cosplay Oh terus bisa ada bisa yang ya. sebelah bahunya atau sebelah Oh itu perlu ada yang besar, yang seperti jewelry di rambut atau jewelry eh, tangan masih bisa. oh ya ya berarti pasarnya bisa ke ini nih ke Oh cosplay. yes 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 yes. Oke, terus ini ke Pak Zuhad. Pak Zuhad ini juga alumni. Pak Zuhad mau tanya tentang custom keycap untuk keyboard mekanikal. Apakah Oh bisa? Terus oh kira-kira harga ini apakah nanti mau secara pribadi untuk nego silakan. Tapi oh ya. boleh juga secara umum dulu dijawab gitu. Terus 80 tooth keycap sama tahan terhadap keringat dalam jangka panjang apa tidak? Hmm. Untuk buat kirap itu relatif kecil, tapi di print banyak itu mah bisa. Cuma mungkin perlu waktu agak agak yang agak lama karena kan kalau untuk SDM perlu print satu satu keycap harus pindah ke keycap lagi. Mungkin ada setidaknya yang perlu kami bersihkan. Kalau di print dengan resin bisa spontan langsung karena kan di print itu dari bawah ke atas dan ultraviolet dan ultraviolet ray. Jadi mungkin lebih spontan dan lebih banyak sekaligus. Dan kalau mau tahan, tahan air, tahan keringat, mungkin kamera kan hasilkan dengan resin cuma perlu dikasih stop code supaya keringat nggak buat keycapnya jadi menguning. Hmm. Oke Pak Zulhas. Oh oke, sudah ada love-love. Oke, untuk pertanyaan yang lain, apakah ada? Ini juga ada teman-teman Kenneth sama dari pihak sekolah sama dokter ya katanya ya. Oh, Apakah ada yang Dokter datang? Erika. Mau say hello atau bagaimana? Kevin ada. Sure.
Oke, untuk alumni juga banyak nih yang datang. Kalau dari sini kita lihat dari daftar partisipannya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau Pak Nyoman, barangkali Pak Nyoman ada yang ingin Iya, ini. tadi Tadi katanya eh, kan pengen tahu tertarik. 3D. Oh Ya, iya ya kan. barangkali Pak Nyoman. Iya Pak. Ya Bu Novi, saya off kamera ya. Internetnya lagi Iya Pak, nggak apa-apa. kurang bagus ya. Ya, menarik sekali yang disampaikan Kenneth tadi. Sangat menarik ya presentasinya. Nah, saya itu sekarang bergerak riset di bidang biomaterial, Pak. Jadi, Pak Bambang ya, kebetulan kami bekerja sama dengan Universitas Riau. Di sana itu mengembangkan semacam apa namanya, bahan bakunya itu. Jadi, dia mengembangkan apa tadi, berupa filamen ya. Ya, Nah, film jadi film. ya. Nah, karena ini akan dipakai di tubuh manusia, dia mengembangkan filamen itu PLA ditambahkan semacam magnesium gitu kan, dan di dalam juga ditambahkan hidroksiapatite gitu. Intinya supaya bahan itu nanti tidak toksik ya, dan kemudian dia larut di dalam tulang begitu. Nah, memang harapannya dia menjadi biodegradable implant begitu. Nah, PLA-nya sudah dikembangkan, sudah berhasil di sana. Nah, kemudian akan dilanjutkan bagaimana nanti membuat scaffold ataupun membuat implan-implan yang dipakai untuk tulang. Biasanya berguna untuk seperti kalau orang itu ligamennya putus itu bisa sebagai skru ligamen ya di lututnya itu. Nah, itu sebenarnya menarik ya kemampuan kompetensi ini yang dari Kenneth ini untuk pengembangan itu. Kebetulan bahan bakunya filamennya sudah dibuat lokal. Mungkin nanti untuk aplikasinya bisa dikolaborasikan gitu Pak ya. Jadi intinya untuk biasanya untuk mengembangkan implan, kami bekerja sama dengan dokter ortopedi. Nah biasanya desainnya dari sana, karena kan ada desain yang harus kita ikuti, ataupun ada yang sifatnya customized tadi berdasarkan hasil CT scan dan sebagainya. Nah dari sana bisa menjadi suatu desain baru, tetapi tadi yang menarik adalah filamennya sudah kita bisa buat lokal gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi suatu produk ya, mungkin ya kita mulai dari prototyping dulu, hingga nantinya bisa kita uji selanjutnya. Karena kan untuk biomaterial itu harus memang melalui uji toksisitas, uji praklinik dan sebagainya. Nah ini saya melihat hal ke depan yang mungkin bisa dijadikan peluang untuk lebih istilahnya mematapkan kompetensi Kenneth gitu, karena memang aplikasinya untuk customize ya, untuk bagi para dokter itu sangat-sangat diperlukan gitu, karena biasanya dipesan dari China itu katanya lama dan juga mahal gitu. Mungkin gitu Pak, masukan saya aja, Bu Novi, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bu Novi, saya menjawab sebentar nggak apa-apa ya. Nggak apa. Eh, ini luar biasa ya. Saya ini kedua kalinya melihat ada semacam kesempatan gitu. Dulu saya waktu kuliah di Belanda itu tugas akhir saya membuat hedge implant. Jadi implan untuk tulang belakang yang tahan lebih dari 6 bulan begitu. Jadi kita mendesain bentuknya itu sesuai dengan mesin yang bisa memproduksi itu di Jerman. Itu cukup cukup memakan waktu banyak dan hasilnya sudah kebetulan dokternya orang Belanda tapi lahir di Bandung. Jadi kita membuat bermacam-macam apa namanya itu eh, alternatif dan dia memilih begitu yang dipilih biasanya yang paling murah dan paling bagus begitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang sudah ada bahan dengan yang bisa dibuat sangat sangat cepat, artinya ini kan mendesain dengan 3D printing ini kita desain, lalu kita lihat jadi antara permasalahan di 3D printing kan begini, kita punya ide nih, bentuknya 3 dimensi, kita gambar dengan 3 dimensi kita putar-putar, itu error Iya. biasanya. Maksudnya nggak match antara yang kita bayangkan dengan gambar. Setelah match, gambar ini kita simulasikan dengan simulator dari kode-kode numerik, dan itu bisa mendapatkan error juga. Jadi satu-satunya jalan kita print. Setelah jadi 3 dimensi, baru kita bisa lihat. Ini kehebatannya 3D printing. Jadi kita print dengan material yang murah, biasanya begitu. Kalau anak-anak
ini ada yang lomba gitu naruh barang-barang elektronik, kita bikinkan dari kardus dulu. Setelah oke baru kita print, setelah print oke baru kita print dengan material yang sesungguhnya seperti itu. Jadi mungkin tidak perlu menunggu lama, Bapak, langsung aja dibuatkan, kita bilang mock up ya. Jadi kita buat Ya, mock up dulu, kita print, lalu dari mock up itu kita lihat kurang apa nih, kurang ditambah apa. Nah itu semua dari mock up itu, dari semua disiplin ilmu bisa bicara dari situ. Tanpa mock up kita nggak bisa bicara. Dan ini mempercepat sekali proses perbaikannya. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan juga tanggapan dari semua peserta. Terima kasih untuk Kenneth sama Pak Bambang atas jawaban-jawaban yang mendalam dan penuh semangat. Akhirnya kita tiba di penghujung acara, tapi katanya Kak Novi masih ada satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Silakan Kak Novi. Iya, terima kasih. Aduh, ini menarik sekali. Sekalian, kalau satu gimana itu? Hmm? Atau Pak, ya udah nanya dulu aja ya, ya. Oke. Sorry, sorry. Iya, Pak Bambang dan Mas Kenneth tadi kan juga ada share ya mengenai apa challenge yang dihadapi baik kesehatan fisik maupun psikis gitu ya. Kalau sekarang kondisinya sudah baik kan Pak? Ya, Ya, sudah sama membaik. Kenneth ya. Untuk kameranya Seperti sudah flashing, sudah tidak flashing, tapi yang surveillance sudah mulai, sudah remisi, jadi sudah sembuh. Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya ya. sudah. Sebetulnya begini, Mhm. dokter bilang dia schizophrenia. Kalau saya bilang dia kebanyakan ide begitu. Jadi di kepala kan itu banyak sekali ide. Jadi ya tetap kita kita konsultasi dengan dokter. Ya, terlalu banyak ide dan ide itu terlalu banyak masuk tapi tidak bisa keluar. Dulu Hmm. kita coba dia menggambar, ya. Kita kan mengeluarkan ide-ide di kepala tapi itu terlalu lambat. Dia sendiri juga Kenneth ini membuat yang namanya buku dalam bahasa alien waktu SMP. Itu dalam 2 minggu dia selesai. Dia membuat kamus bahasa alien. Jadi Wow. artinya imajinasinya dia itu begitu banyak dan tidak bisa keluar. Dan begitu keluar orang tidak bisa terima, tidak ngerti apa yang dia maksud, frustrasi kan dia. Nah dari frustasinya itu muncullah suara-suara, muncullah bayangan-bayangan yang karena frustasi, bayangannya takut gitu ya. Dokter mengindikasi dia schizophrenia, kan begitu. Kalau saya bilang kebanyakan ide. Nah begitu saya mendapat tugas untuk ini apa mengefisienkan produksi di kantor, saya bilang 3D printing ini jawabannya. Tapi saya sendiri nggak seberapa tahu 3D printing, hanya teori-teori aja. Akhirnya saya beli satu. Saya beli satu yang paling murah, yang saya harus pasang-pasang sendiri begitu ya. Karena melihat. Nah, waktu dia tugas akhir, dia mau pakai mesin ini. Dan kelihatannya ide-ide dia mulai keluar. Oke lah, dia idenya keluar, 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 kok membaik kelihatannya dia. Jadi membaiknya begini, apa yang dia pikirkan itu setelah jadi 3 dimensi, oh nggak seperti yang saya bayangkan ya. Nah error semacam ini dia terima, akhirnya, nah kecepatan 3 dimensi ini mengeluarkan ide-ide dari kepalanya inilah yang membuat dia cepat sekali apa membaik begitu. Sampai sekarang udah 3 tahun dia udah stabil sekali karena hampir semua ide dia mau bikin apa aja kita print, oke kita print semua. Jadi setelah itu ya kelihatannya jauh lebih tenang karena mungkin mungkin juga dia tidak terkena schizophrenia tapi kebanyakan ide aja kalau saya juga begitu. Ya, dan sudah Iya. tersalurkan gitu Pak ya, ketemu Ya, gitu ya caranya. Itu Ya luar kan. biasa. Sama juga, saya tuh kalau saya suka nonton film, baca buku, baca komik, baca buku, saya berpikir daripada satu punya ide yang banyak banget dan tidak tersalurkan, saya sekarang punya dua hal, yaitu mengarang cerita, buat komik dan buat cerita, dan juga saya jual buku komiknya itu dan kalau seolah berhasil, saya mungkin bisa membuat mainan juga dan di printer. So what Hmm. sells is story, a good story. Saya cuma buat mengarang cerita sama buat mainan dari ceritanya itu. Terus saya bisa jual novel atau komik sama sama jual mainan. Mungkin itu bisa buat anak-anak saya tertarik. Ya. Ya, jadi ketemu tools yang tepat gitu ya. Itu saya kagumnya itu sih dengan apa Kenneth dan Bapak. Kalau secara kesehatan fisik, alhamdulillah sudah baik kan Pak ya? Sudah, Oh iya. ya dia tidak normal ya. sekali. Mudah-mudahan itu Kok kebalikan juga sama seterusnya saya ya? sehat. Ah, kenapa Pak Luki? Kebalikan sama saya, Pak Bambang. Saya tuh kok nggak suka baca buku, nggak suka. Iya, sukanya yang jalan-jalan, makan-makan itu.
Kenneth kayaknya harus ini Pak Bambang, harus agak dikurangin mikir dan baca bukunya kali ya Pak Bambang ya. Diajak jogging sama Prof. Luki ini Ya. gimana Pak? Kalau Pak Profesor ya banyak mikir juga. Iya, iya, Pak, iya. Pak Luki nggak usah baca buku aja jadi profesor. Kalau baca buku nanti Pak Bambang ini keuangan pol ya aku ya. Aduh, kapan-kapan lah. Aku kemarin berapa kali ke Surabaya, lupa kalau ada Pak Bambang. Nanti kapan-kapan tak mampir Pak Bambang nggih. siap, Oke, oke. siap. Saya terima di gubuk Semangat saya, ya. Pak. Mbak Novi, Mbak Eko, terima kasih ya udah dibuatin. Ya, sama-sama Pak. Sama tadi Pak Nyoman, mungkin kalau perlu kontaknya mungkin boleh kita bantu sambungkan ya, Eko. Baik, baik, Bu Iya, Novi. nanti Pak Nyoman sama Pak Zulhad juga kita Oh kontak. ya, oke Kita deh. ini lanjutkan. Mungkin dari Pak Bambang sama Kenneth ada yang mau disampaikan lagi dulu Oh ya, Untuk penutup, Niki ada temanku dulu kuliah, Niki Lauren. Niki. Niki, are you there? harusnya ada. Oh ya, Oh ya, oh ya, it's okay. we can speak. Yeah, you can speak. Say hi. It's okay now. Hi, hello. Okay, yes, okay. Just say hi. Oke. Sudah ketik ya. Saya sudah, Bu, terima kasih atas kesempatannya saya ketemu teman-teman saya dan saya bisa eh, bercerita sedikit lah. Maksudnya belum expert sekali di sini, tapi ya sok pinter gitu. Jadi kalau ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Miss Oke. Aiko, Bu Niki. Jadi kita tutup. Terima kasih untuk semuanya pada Pak Bambang, Kenneth, Kak Novi, dan juga alumni-alumni lain dan juga kenalan-kenalan Kenneth, kenalan Pak Bambang yang datang hari ini. Semoga kisah hari ini memberi kita semangat baru bahwa dari setiap kesulitan selalu ada peluang untuk tumbuh dan memberi makna bagi orang lain. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Huawei selanjutnya. Maaf numpang promosi, kita ada webinar berikutnya, tapi tentang Introduction Graduate School of Innovation and Practice for Smart Society. Itu dulunya IDEC, sekarang berubah Boleh namanya ditunjukkan aja Oh, Eko ininya posternya yang tadi. posternya ya. Itu fakultas saya berubah nama ya. Iya, berubah nama Bilang. Pak. Sekarang dipanggilnya Smaso, Smaso. Hmm. Tuh, Pak. Smaso. Atau ada kasus kali ya berubah nama ya. Kayak di UI Wah. aja. Ini Ini apa? sekitar 2 minggu lagi ya. Gedungnya masih gedung IDEC tuh Mbak Novi. Gedungnya masih IDEC, tapi berubah Namanya. berubah nama dia jadi Smaso. Ini Ichihashi Sensei katanya juga pentolan ya. Maksudnya kok Sensei ya cukup inilah gitu. Em, kan Smart Society susah ya, nggak kebayang belajar apa. Jadi saya tulis aja di sini Cyber Physical System, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Agriculture, Global Health and Medical Science, Social Innovation Science. Jadi kalau Masuk misalnya, jurusan saya hilang itu oh Mbak Novi. gitu ya, Bapak dari apa dulu? Dari ekonomi. Cuman bukan di Oh, Keizai Gakubunya, di IDEC-nya. Tapi senseinya dari oh, Keizai IDEC. Gakubu. Mm-mm. Ada Oh, lagi oke. sekarang dia konsentrasi di situ. Menarik lah tanggal 10 ya Mbak Eiko ya. Iya, tanggal 10. Iya, Jadi kalau Bro. misalnya ada kenalan yang mau kuliah di Hirodai, silakan join webinar kita. Oh, November Hari Pahlawan tuh ya. iya, kebetulan ini karena Ichihashi Sensei-nya bisa tanggal 10, jadi kita nggak bisa bikin di weekend. Jadi Iya. request Oh, dari hari Ichihashi weekday ya. Sensei. Oke, oke. Iya. Oke, Kak Novi mau ditambah untuk penutupnya? Kalau Iya, nggak kita ya, akhiri. ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau bagi saya ini inspirasinya tidak hanya bisnisnya, tapi menginspirasi saya sebagai calon customer juga. Mungkin suatu saat ingin request 3D. Yang terpikir ini apa? Untuk hadiah ulang tahun kayak misalnya miniatur saya gitu bentuknya orang mirip dengan orangnya gitu kan bisa ya Pak ya. Itu juga menarik sih. Saya pernah lihat sih di internet ada yang pernah jual juga produk-produk saya seperti itu. Saya nggak tahu itu dibuatnya dengan 3D printing seperti ini atau bukan. Duh,
eh terus juga menginspirasi berikutnya juga sebagai orang tua ya. Kalau saya dari tadi mengagumi sekali hubungan apa kompaknya antara seorang ayah dengan anaknya yang menemukan cara untuk apa menghadapi segala kesulitan. Terus juga apa namanya sama-sama membangun begitu. Terus tentunya ini didukung juga dari keluarganya ya ibu dan mungkin saudara-saudaranya yang lain. Itu juga bagi saya sebagai orang tua saya merasa terinspirasi gitu. Jadi sekali lagi terima kasih luar biasa ini Pak Bambang, Mas Kenneth, Ibu Ria dan keluarganya dan teman-temannya di sini. Terus juga katanya apa tenaga kesehatannya juga diinfo untuk hadir di sini yang mendukung selama ini itu saya salut luar biasa. Memang support system itu perlu lengkap ya dari berbagai komponen untuk membantu seseorang untuk terus survive dan makin sukses ya Mas Kenneth ya. Ya. Yeah, thank you. Ya, terima kasih juga. Dan tadi kan ada yang bilang ada yang anaknya belum bisa ikut hari ini, nggak apa-apa. Nanti tinggal follow YouTube-nya, subscribe YouTube-nya Huai akan tayang rekamannya hari ini di YouTube. Jadi bisa disimak lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih semuanya. Semuanya. Terima Pak kasih Bu Bambang, Eko Kenneth dan Mbak sukses ya. Novi. Yeah, thank Terima you. kasih. Ya, Balik ke Jakarta sehat-sehat kabarin Pak semua. Terima kasih Bambang. Bu Mari, Novi, Makasih Mbak Ibu Eko. Ria. Makasih Mbak Novi, Mbak Eko. Sama-sama, terima terima kasih Iya, kasih Bu Pak. Wi, semuanya. terima kasih Bu Terima Eko, kasih. terima kasih Pak Novik, Pak Taufik, Pak Terima kasih Pak Sukowo. Taufik juga, Pak Sungkowo, Pak Pak Novi. Sukowo. Sumokowo, Pak Nyoman. Tadi Niki ini temannya Mas Kenneth ya? Yeah, Oh friend ya, baik. terima kasih sudah hadir ya. Tadi mungkin mic-nya ada trouble ya, soalnya nggak masuk suara. Tapi anyway, terima kasih sudah hadir ya. Yeah, thank you. Oke, terima Thank kasih you, thank semuanya.